Ya, halo semuanya. Kali ini Arif bersama Toyota New Yaris Facelift 2020. Mobil ini baru saja di launching kemarin tanggal 8 September. Dan tentunya auto family yang ingin tahu apa saja perbedaan dari mobil Yaris terbaru ini dengan versi sebelumnya dan belum sempat untuk melihat mobilnya langsung di dealer kami, silakan simak terus video ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Kita akan bahas apa saja perubahannya dari tampilan depan terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari tampilan depan, mulai dari atas, kaca depan, dan juga kap mesin, ini kita lihat tidak ada perubahan sama sekali, masih sama seperti generasi sebelumnya. Dan kalau kita amati dari bagian depan, di sini lampunya masih sama dengan generasi sebelumnya, tetapi sekarang sudah menggunakan lampu LED dengan multi reflektor. Dan juga di sini dengan ada tambahannya lampu DRL yang memanjang dari ujung lampu depan sampai dengan belakang sini, menambah kesan mobil ini lebih stylish dan juga lebih modern dengan sorot lampu berwarna putih tentunya. Kalau yang sebelumnya kan masih menggunakan lampu proyektor dengan sorot lampu berwarna kuning. Kemudian kalau kita lihat pada bagian bawah, kita lihat di sini sudah menggunakan desain bumper yang berubah juga. Kalau kita lihat di sini kesannya sangat sporty dan agresif. Dengan cover fog lamp berwarna hitam glossy dengan sorot lampu fog lampnya juga ini sudah menggunakan lampu LED. Nah, kemudian kita lihat dari tampilan grill ya. Ini adalah perubahan yang sangat berbeda sekali. Kalau dulu grillnya ini dari atas ke bawah ya. Biasa orang menyebutnya dengan Yaris Joker. Kalau ini kita lihat tampilan grillnya membentuk trapezoidal dengan warna sama seperti sebelumnya, hitam black glossy. Nah, di sini juga ini bentuknya seperti sarang lebah atau honeycomb. Dan untuk body kit ini juga mengalami perubahan desain. Di sini body kitnya berwarna sewarna body dengan kombinasi black hitam glossy, dan juga di sini ada list berwarna merah. Dan di sini ada emblem TRD Sportivo. Bagaimana menurut Anda atau family perubahan dari tampilan depan ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sebelum saya lanjutkan, untuk Anda yang penasaran berapa harga dari Toyota New Yaris Facelift ini, silakan bisa langsung cek info terupdate-nya di website www.promotoyotasurabaya.co.id atau konsultasi langsung dengan saya melalui nomor handphone atau WA saya. Mau tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa kok, pasti saya respon. Nah, langsung aja ya, cek info selengkapnya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lihat pada bagian samping, kita lihat apa saja perubahannya. Nah, kita lihat dari bagian samping sini. Di sini sama, masih menggunakan velg dengan desain sama seperti generasi sebelumnya, menggunakan ukuran ring 16 dan juga dengan profil ban 195/50. Dan masih sama menggunakan safety-nya untuk sistem pengereman seperti ABS, EBD, brake assist, dan juga sudah ada vehicle stability control. Dan improvement yang ada di Toyota New Yaris Facelift ini bukan hanya berubah dari tampilan desain depan saja, tetapi dari Toyota juga sudah mengimprove untuk radius putar dari Toyota New Yaris ini, yang sebelumnya untuk putar balik itu membutuhkan jarak 5,7 meter, sekarang sudah lebih pendek dengan radius putar hanya 5,1 meter. Tentunya membuat Toyota New Yaris ini, facelift terbaru ini, akan menjadikan lebih fun to drive karena akan lebih lincah pada saat melewati
jalanan yang sempit ataupun saat akan putar balik. Oke, sekarang pada bagian atas di sini kita lihat masih sama, tidak ada perubahan apa-apa. Di sini juga sudah dapat talang air, dan di sini kalau kita lihat perubahan terjadi di spion. Nah, kita lihat di sini di spion kalau sebelumnya berwarna hitam glossy dengan garis berwarna merah, kalau sekarang di sini sewarna dengan bodi. Dan ini pun juga masih sama menggunakan retractable dan juga sudah auto folding atau melipat secara otomatis pada saat kita tekan kunci di remote ataupun tombol yang ada di handle pintu. Kemudian apalagi perubahannya? Nah, kita lihat di sini juga masih sama menggunakan smart entry dengan tombol yang ada di handle pintu, dan kita lihat di sini dari bagian bawah body kit tidak ada perubahan, masih sama. Di situ ada logo atau emblem TRD dengan body kit sewarna body dengan dikombinasi list berwarna hitam doff dengan warna merah. Kemudian di sini juga kita lihat ada stiker TRD Sportivo sama persis dengan generasi sebelumnya. Dan salah satu fitur keamanan dari pengereman Toyota New Yaris ini sudah menggunakan rem double cakram dan juga sudah dilengkapi ABS atau emergency brake signal, sehingga pada saat kita melakukan pengereman mendadak maka secara otomatis lampu hazard akan menyala. Ya, oke, sekarang saya sudah berada di belakang Toyota New Yaris. Apa saja perubahannya? Kita lihat dari bagian paling atas masih sama menggunakan shark fin antena. Turun ke bagian berikutnya, yaitu di sini sudah ada rear spoiler sama seperti model sebelumnya dengan kombinasi berwarna sewarna body dengan black hitam glossy di bagian tengah, dan di sini juga ada emblem TRD Sportivo. Kemudian bagian kaca sudah dilengkapi defogger untuk menghilangkan embun kaca, dan juga di sini ada wiper. Turun di bagian bawah di sini ada garnish berwarna hitam. Kalau sebelumnya di sini ada tambahan list berwarna merah. Untuk yang terbaru ini tidak ada. Dan sebelumnya belum ada kamera parkir, hanya ada animasi back sonar untuk Yaris tipe sebelumnya. Dan sekarang ini sudah ada kamera parkir yang tentunya akan menambah kepraktisan pengguna Yaris ini pada saat parkir mundur. Nah, untuk lampu Toyota New Yaris ini masih sama seperti generasi sebelumnya dengan kombinasi lampu berwarna merah dengan lampu LED, dan juga di sini untuk lampu rating dan lampu mundurnya masih menggunakan lampu halogen. Untuk pintu desainnya juga masih sama. Di sini ada emblem Yaris dan juga emblem TRD Sportivo. Turun di bagian bawah di sini sudah ada sensor parkir. Turun di bagian bawah lagi di sini sudah ada body kit yang memiliki desain sama seperti sebelumnya dengan kombinasi sewarna body dengan paduan warna hitam black glossy. Di sini ada lampu multi reflektor di bagian ujung kanan dan kiri, dan di sini juga terdapat emblem TRD Sportivo pada bagian body kit dengan list berwarna merah dikombinasi dengan warna hitam doff yang membuat Yaris ini berkesan seperti memiliki underguard. Untuk membuka pintu bagasi masih sama, di sini ada tombol di bagian bawah garnish. Nah, kita lihat di sini bagasinya masih sama ya, cukup luas sama seperti generasi sebelumnya. Dan kita cek di sini ban serepnya sama seperti sebelumnya menggunakan ban dan velg sama seperti ban yang lainnya. Nah, bagaimana menurut Anda perubahan Yaris terbaru ini pada bagian belakang? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut pada bagian interior. Sekarang saya akan masuk dan melihat apa saja perubahan yang ada di bagian interior. Untuk masuk ke bagian dalam New Yaris, kita dapat mengaksesnya melalui kunci yang ada di remote, atau kita cukup menekan tombol yang ada di handle pintu karena sudah menggunakan smart entry. Oke, langsung kita masuk saja ke dalam. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam interior Toyota New Yaris. Kalau kita lihat sepintas tidak ada perubahan yang signifikan dari desain dashboard dan juga lainnya. Di
Di sini kita lihat mulai dari bagian door trim. Di sini kita terdapat soft touch material di bagian armrest, dan juga di sini ada kombinasi warna hitam glossy dengan tombol-tombol untuk power window, retractable, dan juga central lock. Kemudian kita lihat di bagian berikutnya, di sini untuk setirnya masih sama dengan model sebelumnya. Di sini kita dapat lapisan kulit dengan jahitan berwarna merah, jadi sangat stylish sekali. Kemudian kita lihat di sini sudah start stop engine. Saya coba nyalakan ya. Oke, kita nyalakan biar nggak gerah. Ya, kita lanjut. Di sini dapat MID juga masih sama seperti sebelumnya dengan tampilan multi informasi display yang begitu lengkap. Ya, tampilannya di sini sudah TFT, ada tampilan untuk average, total penggunaan BBM, dan juga sisa jarak yang bisa kita tempuh dengan bahan bakar yang ada yang tersisa di tangki bensin. Kemudian juga di sini ada rata-rata penggunaan bahan bakar sampai dengan seberapa efisien dalam bentuk rupiah BBM yang bisa kita hemat untuk mobil ini. Di sini ada switch steering untuk mengoperasikan audio, ngangkat telepon, dan juga memilih menu-menu yang ada di head unit Toyota Yaris ini. Kemudian di sini untuk memudahkan kita melihat informasi display juga dapat menggunakan switch steering yang ada di bagian kanan. Dan kemudian di sini kita lihat di sini sudah menggunakan pedal shift ya, karena ini adalah tipe TR di Sportivo yang CVT. Kemudian untuk bagian panel-panel untuk menghidupkan lampu, di sini juga ada pilihan auto sama seperti Yaris sebelumnya. Jadi Yaris yang terbaru ini lampunya sudah auto on off. Kalau dia kondisi senja, maka otomatis lampu akan menyala dengan sendirinya. Begitu juga apabila kondisi siang dengan cahaya yang terang, maka lampu otomatis akan mati. Nah, lanjut di bagian tengah. Nah, di sini audio kalau kita lihat tidak memiliki perubahan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi yang beda di head unit Toyota Yaris terbaru ini yaitu adanya koneksi untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tentunya akan memudahkan Anda pengguna gadget untuk mengoneksikan head unit dengan smartphone kita, dan tentunya juga tidak hilang fitur Miracast sama seperti Toyota Yaris tipe sebelumnya. Nah, di sini masih sama seperti sebelumnya, kisi AC juga sama, terus tombol-tombol untuk AC juga masih sama, sudah auto AC dan digital. Tapi kalau kita lihat di sini list head unit yang memanjang ke sini ini memiliki motif warna sedikit berbeda. Kalau sekarang di sini kesannya sama mirip kayak metal-metal gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan warnanya silver, kayak ada tekstur-tekstur yang agak kotak-kotak bulat-bulat gimana gitu. Kalau ini warnanya sudah berkesan kayak metal seperti itu. Turun di bawah bagian AC, di sini terdapat cup holder. Terus juga di sini ada tuas transmisi. Ini sudah soft touch ya. Ada lapisan kulit. Nah, di sini karena ini matic, ini 7 percepatan, sudah CVT, bisa dioperasikan, kita pilih manual ataupun matic, dan juga bisa dilakukan perpindahan gigi dengan tuas transmisi ataupun dengan pedal shift yang ada pada bagian setir. Di sini ada handrem masih menggunakan model tarik seperti ini, dan juga di sini ada power outlet untuk ngecas HP, dan juga di sini ada konsol box atau penyimpanan serbaguna dengan tutup berlapiskan kulit soft touch material dengan kombinasi jahitan berwarna merah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di bagian bawah sini, di bawah start stop engine, di sini terdapat pengaturan manual leveling. Kemudian juga ada pengaturan untuk stability control, pilihan drive mode, eco mode, dan power mode. Dan juga di bagian bawah di sini ada tempat penyimpanan koin. Lalu di sini ada untuk buka kap mesin. Dan pada bagian atas tidak ada perubahan sama sekali. Di sini ada lampu kabin masih sama seperti sebelumnya, dan ini ada sun visor dan juga kaca. Kemudian juga ada hand grip di bagian kanan untuk driver dan untuk penumpang. Nah, untuk bagian jok ini masih sama, joknya sama persis bahan fabric dengan kombinasi warna
merah dan hitam dengan jahitan berwarna merah. Nah, satu lagi yang Auto Family perlu ketahui bahwa Toyota New Yaris ini sebelumnya menggunakan 7 airbag di semua tipe. Nah, untuk generasi sekarang Auto Family bisa memilih sesuai kebutuhan dengan pilihan 3 airbag ataupun 7 airbag. Jadi untuk Auto Family yang lebih sering berkendara sendirian bisa mempertimbangkan untuk airbag cukup 3 airbag, dan apabila mobil Yaris Auto Family sering digunakan untuk kebutuhan keluarga bisa mempertimbangkan 7 airbag yang lebih aman. Jadi mau 3 airbag ataupun 7 airbag bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan selebihnya tidak ada perubahan yang lainnya dari Toyota New Yaris. Kemudian kita lanjut pada bagian belakang. Oke, sekarang saya ada di bagian kabin baris kedua. Kita lihat di sini sama, di sini ada armrest dengan soft touch material dengan kombinasi warna hitam glossy. Dan di sini ada tombol untuk buka tutup kaca masih sama, ada hand grip dan jaraknya juga masih sama karena secara dimensi juga tidak ada perubahan. Kemudian di sini kita dapat headrest untuk 3 penumpang, dan di sini juga sudah ada sabuk pengaman untuk penumpang bagian samping kanan, tengah, dan juga samping bagian kiri. Nah, kalau kita duduk di bagian tengah di sini juga masih cukup nyaman ya, karena di sini juga ada tambahan headrest. Dan untuk fitur safety-nya lagi juga untuk Anda yang mungkin memiliki buah hati, di sini juga sudah ada Isofix untuk mengaitkan baby seat untuk buah hati Anda. Kemudian di bagian jok depan di sini bagian kanan tidak ada kantong. Kalau yang bagian kiri dia di sini ada kantong serbaguna untuk menyimpan majalah ataupun benda-benda yang lainnya. Dan bagaimana untuk performa atau mesin yang digunakan tentunya masih sama seperti generasi sebelumnya. Jadi tentunya secara performa, power, dan juga tenaga masih sama seperti generasi sebelumnya. Ya, sekian dulu review Toyota New Yaris Facelift 2020 pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like dan tuliskan komentar Anda sebanyak-banyaknya. Dan dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.